Film aneh ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Eva yang terbangun setelah mendapat telepon dari ruang kerja adiknya. Setelah diangkat, rupanya si penelpon adalah bos adiknya yang menagih hasil rekaman suara-suara kuda untuk garapan sebuah film. Meski Eva mengatakan jika si adik sedang sakit, namun si bos tidak peduli dan meminta Eva untuk mengirimkan hasil rekamannya nanti sore. Kalau tidak, ia tidak akan segan untuk memecat si adik. Lantas apa boleh buat, daripada keluarganya tidak mendapat penghasilan, ia pun terpaksa harus menjoki pekerjaan adiknya. Bisa kita lihat Eva terlihat kesulitan saat pertama kali membuat sound effect suara-suara kuda. Namun karena ia tidak ingin si adik dipecat, ia pun berusaha semaksimal mungkin. Di sore harinya, Eva yang telah menyelesaikan rekaman bergegas pergi menemui bos adiknya. Platz. Are you feeling down? Maybe not what you had hoped for. This affects everyone around you too. Ask your doctor about ikfili and be aware of your feeling fully. Side effects may include. Setelah melihat hasil proyek yang Eva kerjakan, sontak si bos berambut jagung mangkok bernama Ihgun pun kesal karena efek suara terdengar tidak sesuai dengan gerakan-gerakan di video. Mendengar hal itu, Eva yang introvert hanya bisa terdiam dan tak berkata sepatah kata pun. Lantas sebelum disuruh pulang, Eva diperingatkan untuk mencoba meneliti tingkah laku kuda lebih dalam lagi untuk bisa memahami tentang karakteristik kuda. Di keesokan harinya, dengan mengenakan celana gemes, Eva mendatangi peternakan kuda untuk meneliti tingkah laku kuda secara langsung. Dirasa sudah cukup mendapat referensi, Eva pun bergegas pulang untuk melanjutkan proyek adiknya. Namun anehnya, semakin lama Eva menjiwai sosok kuda, tiba-tiba saja Eva merasakan sesuatu yang aneh di atas bokongnya. Di keesokan harinya, terlihat Eva mendatangi rumah sakit jiwa untuk menjenguk adiknya, dan ternyata si adik bernama Zara adalah seorang bencong. Dimana seiring berjalannya waktu, Zara mengalami gangguan jiwa karena terlalu terobsesi menjadi seorang perempuan. Mengetahui si kakak sedang berusaha menjoki pekerjaannya, Zara pun menanyakan perkembangannya pada Eva. Eva pun mengatakan jika ia sempat mencoba, namun si bos Ihgun merasa tidak puas. Akan tetapi Eva akan berusaha menjiwai peran sebagai kuda. Bagaikan pengamen bencong bas betot yang tidak terima dikasih duit cebuk, Zara pun ngamuk sejadi-jadinya saat mendengar Eva tak bisa diandalkan. Sekembalinya ke rumah, Eva memasuki kamar adiknya untuk mencoba beberapa kostum berkuda. Sungguh tanpa diduga, entah sejak kapan, Eva mempunyai sebuah benjolan mirip tungkai ekor di bokongnya. Singkat waktu, Eva yang penasaran akhirnya memeriksakan benjolan yang ada di atas bokongnya. Setelah dilakukan ronsen, sontak si dokter pun heran karena benjolan yang ada di bokong Eva merupakan sejenis tulang ekor. Namun anehnya, Eva seperti merasa bahagia saat dirinya akan memiliki ekor. Singkat waktu 1 bulan kemudian, setelah mendapat ekor yang panjang seperti kuda, ia pun pergi ke sebuah rumah kaca untuk menemui seseorang.
Dan rupanya Eva berencana untuk memikat seorang pria yang sudah lama ia incar bernama Novak, si ahli botani. Lantas dengan pedenya Eva langsung memperlihatkan ekor kuda yang tumbuh di tubuhnya. Dan entah dianggap aksesoris penyumbat knalpot atau apa, tiba-tiba Novak tertarik dan mengajak Eva ke ruangannya. Setibanya di ruangan pribadi, Novak yang tertarik dengan ekor Eva langsung menghampirinya. Di keesokan harinya, terlihat Eva sedang memodifikasi sepatunya dengan besi supaya semakin mirip dengan kuda. Dan setelah itu, Eva yang akan kembali merekam tiba-tiba iseng menggoda Novak dengan akan memperdengarkan suara ASMR dari ekornya. Dirasa Novak sudah semakin tergoda, ia pun kembali melanjutkan pekerjaan adiknya. Dan kini entah efek ekor di tubuhnya, Eva pun semakin pro dalam membuat efek suara kuda. Hingga di malam harinya, Eva yang masih merekam tiba-tiba didatangi seseorang. Dan benar saja setelah mendengar ASMR dari Eva, Novak yang kepincut kembali menemuinya. Sambil pura-pura cuek, Eva kembali melakukan perekaman. Akan tetapi Novak yang sudah tidak tahan langsung menggiringnya bagaikan kuda jinak. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Gak mungkin cuma ngeteh doang pastinya. Di keesokan harinya, Eva yang selesai merekam bergegas menemui bos Ihgun. Dan seiring berjalannya waktu, Eva yang memiliki ekor semakin panjang terlihat semakin percaya diri. Setibanya di lokasi, Eva yang telah menyetorkan hasil pekerjaannya langsung dicek oleh bos Ihgun. Are you feeling down? Or experience severe mood swings? Ask your doctor about ikfili, improving your relationships with others, confusion, sweating, changing heart rate and blood pressure. It's right for you. Akhirnya, sekian lama menyesuaikan diri bertingkah seperti kuda, rekaman yang Eva kerjakan akhirnya mendapat pujian dari bos Ihgun. Namun di malam harinya, Eva yang akan pulang terlihat dibuntuti Novak yang sudah terpelet ekor kuda. Bagaikan orang kena hipnotis, Novak pun terus ngintil sampai ke tempat kerja Eva. Dirasa Novak tak akan pergi sebelum keinginannya terpenuhi, mau tak mau Eva harus melayaninya. Di ruang kinetoskop, Eva kembali dipaksa untuk melakukan aduk animal. Namun Eva yang sudah tidak penasaran lagi langsung menolak. Di tengah ketakutan, ia pun akhirnya tiba di Ojons Bar. Dan saat di toilet, Eva yang haus langsung minum air dengan gaya seperti kuda. Hingga tak lama kemudian, Eva pun dihampiri seorang pria yang tiba-tiba saja kepincut dengan ekornya. Namun karena pria tersebut tidak good looking, Eva pun menolak dan langsung party. Sangat di luar Nurul, semakin lama tingkah Eva semakin mirip seperti kuda. Di tengah suasana disko, tiba-tiba saja ia dihampiri Zara yang sudah keluar dari RSJ.
Di keesokan harinya, Eva yang terbangun langsung pergi ke kamar mandi. Hingga setelah mengingat Pargoy semalam, Eva terlihat begitu senang karena seakan menemukan jati dirinya sendiri. Hingga tak lama kemudian ia pun dihampiri Zara untuk dilakukan sesuatu. Aneh sekali, kini Eva bisa mengendalikan ekornya sendiri. Lantas apakah ia akan sepenuhnya menjadi manusia kuda? Peduli bagong, karena film pun malah berakhir. Bagaimana film yang sangat aneh dan tak manuk akal, bukan? Seolah tak ada yang bisa diambil dari film ini, dan hanya memperlihatkan tingkah seorang wanita yang mulai terobsesi dengan kuda sampai tumbuh ekor. Entah dari mana datangnya, namun anehnya setelah ekornya muncul, Eva yang pemalu tiba-tiba menjadi percaya diri. Namun apakah Eva akan menjadi manusia kuda? Bodoh amat. Ya, benar untuk film ini adalah 5,9. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Piape 2022. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video berikutnya dari sekalian. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.